Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sekarang gue mau ngejelasin 3 konsep penting dalam membangun bisnis berdasarkan buku Art of War. Penulis buku Art of War ini adalah Sun Tzu. Sun Tzu dikenal sebagai seorang jenderal dan filsuf militer Tiongkok yang terkenal karena karyanya The Art of War atau Seni Perang. Buku ini telah menjadi referensi penting buat banyak orang, buat banyak pemimpin dan pengusaha karena mengandung banyak konsep penting yang diterapkan pada berbagai situasi termasuk bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini gue mau ngutip dari perkataan Sun Tzu, yaitu mengenali diri sendiri, atau kalau di bukunya itu mengenali musuh dan diri sendiri. Konsep ini merupakan salah satu prinsip utama dalam The Art of War. Sun Tzu juga menekankan bahwa pentingnya memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta musuh atau pesaing kita. Nah, di sini gue mau langsung aja ngasih contoh. Kalau yang di modern ini kita biasanya buat memahami diri kita sendiri itu atau memahami bisnis itu kita menggunakan SWOT. Nah, di sini gue langsung ngasih contoh membuat konten di sosial media. Gue pengen ngasih contoh kalau misalnya kita tuh ngebuat konten di sosial media ini yang topiknya itu filosofi. SWOT-nya apa aja? Oh ya, sebelumnya SWOT itu strength, kekuatan, terus weakness, kelemahan, habis itu opportunities, peluang, sama threat itu ancaman. Yang pertama dari strength kita membangun konten di media sosial atau konten filosofi. Yang pertama itu ada kreativitas dan kecerdasan. Kita bisa menghasilkan ide-ide konten filosofi yang menarik dan bermanfaat kalau misalnya kita tahu dan kita bisa kreativitas kita itu apa ya, banyak gitu dan beragam. Terus kemudian pengetahuan yang luas. Untuk menciptakan kreativitas kita perlu pengetahuan yang luas biar konten filosofi yang kita buat itu relevan sama audiens kita. Terus ada kualitas dan kuantitas konten. Kita punya strength kalau misalnya kualitas dan kuantitas konten kita itu bagus gitu, sama konsisten. Kalau misalnya kita bikin kualitas video yang bagus tapi upload videonya jarang-jarang, itu kan sama juga bohongnya. Oke, lanjut ke weakness. Apa aja sih kelemahan ketika kita membuat konten filosofi di sosial media? Yang pertama itu kurangnya pengalaman dalam membuat konten di media sosial. Ketika kita membuat konten, kita kan masih awal-awal ya, kita masih kurang awam gitu dengan bagaimana sih kita membuat konten media sosial yang bagus, bagaimana kita tepat sasaran. Kemudian ada keterbatasan waktu atau sumber daya. Mungkin kita punya keterbatasan waktu karena kita contohnya kita sedang kuliah. Dan sumber daya mungkin karena butuh banyak informasi. Kalau misalnya internet atau device yang kita pakai itu kurang mendukung gitu. Terus kurangnya promosi atau pemasaran yang efektif. Di sini ketika kita nggak tahu nih pengalaman kita gimana, kita kan baru mulai gitu. Nah, kita juga nggak tahu gimana cara kita promosi sama pemasaran konten-konten yang bagus gitu. Terus ada opportunities, peluang buat kita membuat konten filosofi di media sosial. Yang pertama, menjangkau halayak yang luas dan bervariasi dengan cara yang mudah dan terjangkau.
Karena media sosial kan udah banyak kayak digunain sama orang-orang. Kayak misalnya taruh di YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Habis itu membangun jaringan dan koneksi. Ketika kita membuat konten-konten media sosial, kita banyak dikenal sama orang-orang. Kita juga secara tidak langsung sedang membuat yang namanya jaringan dan koneksi. Banyak orang-orang yang mengenal kita. Kita jadi bisa bermanfaat gitu bagi orang-orang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan pengalaman. Kita kan awalnya nggak tahu ya, pengalaman kita masih nol gitu pas kita mulai konten filosofi di media sosial. Nah, peluang kita bikin media sosial, peluang kita bikin konten di media sosial itu bisa mengembangkan keterampilan dan pengalaman. Secara nggak langsung, sedikit demi sedikit, kita bisa meningkatkan soft skill kita. Kemudian ada yang namanya threats. Threats itu artinya ancaman. Apa aja sih ancaman dari media sosial? Yang pertama, persaingan dari konten filosofi lain. Udah banyak banget konten-konten filosofi yang tersebar gitu di YouTube. Dan kita ya punya ancaman gitu dari luar. Bisa aja konten-konten yang kita udah buat itu ya nggak terjangkau gitu sama orang-orang. Kayak algoritmanya nggak mendukung sama kita. Habis itu perubahan algoritma atau kebijakan media sosial. Nah, balik lagi, kalau misalnya algoritma itu nggak mendukung sama kita, gimana kita mau dapat dikenal lebih banyak orang gitu? Soalnya ancamannya begitu nyata. Ketiga, ada komentar atau feedback negatif. Ketika di konten-konten lain itu, konten filosofi lain itu komentarnya baik positif, tapi konten media sosial di konten kita itu kebanyakan feedback negatif itu menjadi ancaman buat kita. Soalnya orang-orang kayak udah menilai kita dari luar ya buruk. Kita dapat rating yang buruk gitu dari orang-orang. Yang kedua dari buku The Art of War itu beradaptasi dengan kondisi. Sun Tzu menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan situasi dalam perang atau situasi lainnya. Dan dia menyarankan agar selalu memperbarui strategi dan menyesuaikan taktik dengan kondisi saat ini untuk mencapai kemenangan. Contohnya dalam membangun bisnis konten kreator. Konten kreator ini kan termasuk bisnis ya. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi itu sangat penting. Bagaimana seperti yang dikatakan Sun Tzu, harus punya yang namanya taktik dan strategi dan beradaptasi dengan cepat. Habis itu kita juga harus tahu tren sama perubahan dalam pasar audiens itu secara teratur ya. Kita nggak bisa kalau misalnya kita bikin satu konten terus ya udah gitu ya udahlah, gue berharap semoga dapat banyak gitu. Nggak bisa, kita harus bikin konten yang bervariasi biar orang-orang nonton. Sama algoritma, kita juga harus tahu ritme algoritma yang cocok buat konten kita tuh gimana. Kita harus cari tahu resep-resep dan bumbu-bumbu yang cocok yang bikin konten kita naik itu apa. Kita harus cari tahu. Terus kita juga harus menjaga keseimbangan antara memproduksi konten dan meningkatkan kualitas konten. Gak bisa kalau misalnya kita udah algoritma yang bagus tapi konten kita biasa aja, ya percuma. Terus di sini dari buku Sun Tzu Art of War ada yang namanya winning without a fight atau menang tanpa melakukan perang. Sun Tzu menyarankan biar kita menghindari konflik, karena konflik itu ya tidak perlu atau konflik itu ya merugikan. Dia ngasih tahu kalau misalnya kemenangan dalam perang itu bisa dicapai tanpa melakukan pertempuran langsung atau konflik secara terbuka. Di sini gue mau ngasih contoh kayak misalnya kalau kita jadi konten kreator, kita bisa menerapkan konsep menang tanpa perang ini
kayak gimana sih? Yang pertama, kita nggak harus ngelihat saingan kita itu gimana. Kayak, oh, konten dia ini udah lebih bagus. Enggak, kita nggak harus ngelihat dari saingan kita. Kita bisa munculin ide-ide kreativitas yang beda, terus sama konten marketing yang beda dari konten yang lain itu lebih bagus daripada kita ngeliat saingan kita terus kita kayak berharap gue pokoknya harus ngelebihin dia gitu. Enggak, kita harus tahu gimana caranya ngebikin konten yang kreatif, terus ya lebih beda lah dari yang lain. Nah, itu juga untuk mencapai tujuan konten-konten kita yang itu kita harus ya berjuang dan berpikir keras biar konten-konten kita itu baik dilihat orang, sama sebisa mungkin kita mencoba agar konten-konten kita itu berisi konten yang positif dan nantinya bakal banyak komentar yang positif dan feedback yang positif. Ya kalau misalnya ada feedback yang negatif ya namanya netizen ya, itu wajar-wajar aja, nggak masalah. Kita nggak bisa mengendalikan hal yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita kendalikan adalah yang ada di dalam kendali kita. Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.